Wassalawatullah ala rasulihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah. Dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu dakwah yang sama yang mereka sampaikan. Dakwah yang sama mereka selain tentunya mengajak seluruh manusia untuk patuh kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh Nabi mengingatkan bahwa hidup bukan sekedar apa yang kita rasakan hari ini, tapi ada kehidupan setelah kematian, di mana setiap manusia akan merasakan buah dari apa yang mereka perbuat di hidup sebelum kematian mereka. Hari ini sudah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah. Oleh sebab itu setiap Nabi mengingatkan bahwa bahagia kita di dunia ini harus menjadi kebahagiaan kita di akhirat. Jangan sampai mengejar kebahagiaan di dunia, justru kita merugi di akhirat. Maka Islam datang untuk mengajarkan bagaimana kita bahagia di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Al-Quran menjelaskan ada 4 perilaku yang dimiliki oleh manusia, yang bisa jadi 4 perilaku ini mendorong manusia mendapatkan apapun yang ia kehendaki. Bisa jadi merasa diri mereka sebagai pemenang karena dia merasakan apapun yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, senantiasa ia dapatkan. Tetapi ketika dia mendapatkan sesuatu yang ia inginkan, disertai 4 perilaku ini, mungkin di dunia ini mereka bahagia sebagai seorang pemenang, bahagia karena mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Quran menegaskan karena perilaku inilah justru mereka akan merugi. Karena tadi disampaikan di awal, hidup manusia bukan sekedar apa yang kita rasakan hari ini. Di dalam surah Ibrahim ayat ke-15, Allah berfirman, wa khaba kullu jabbarin anid. Perilaku yang pertama adalah orang-orang yang berlaku jabbarin anid, sombong, sewenang-wenang dan keras kepala. Dia merasa angkuh sehingga mu'anidun bil haq, dia sudah tidak mau menerima kebenaran. Keras kepala, sudah tidak mau menerima masukan dari siapapun. Dia merasa apa yang dia inginkan itu yang paling benar, apa yang dia yakini itu yang paling benar, sehingga dia memaksakan keinginannya kepada orang lain, dan dia tak pernah mau menerima masukan dari orang lain. Bisa jadi kesewenang-wenangannya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang yang semacam ini biasanya orang yang memiliki kekuasaan, baik mungkin di tingkat keluarga sebagai seorang pemimpin di rumah tangga, seorang suami yang sewenang-wenang, angkuh, merasa diri paling benar, dia tidak mau menerima masukan dari siapapun,
dari istrinya, bahkan dari siapapun. Sehingga apapun yang dia inginkan harus terjadi. Bisa jadi di rumah tangga dia sebagai seorang pemimpin yang menang, karena apapun yang dia inginkan dia dapatkan. Atau bisa jadi sifat ini ada pada seorang pemimpin di perusahaan sampai di pemimpin satu negara. Kalau dia sudah jabarin anil, berlaku sewenang-wenang, dia sudah tidak berpikir apakah orang lain senang atau tidak, rugi atau tidak. Yang penting apa yang saya inginkan terjadi. Dan dia sudah tak mau menerima masukan dari siapapun. Orang semacam ini bisa jadi di dunia sebagai seorang pemenang karena dia mendapatkan apapun yang dia inginkan. Tapi Quran menegaskan, khaba kullu jabbarin anid. Dia akan siap merugi. Merugilah, binasalah orang yang bertindak sewenang-wenang dan bersikap keras kepala. Yang kedua, bisa jadi kesewenang-wenangan dan keras kepala ini melahirkan perilaku yang kedua, yaitu zalim. Orang berbuat zalim, baik zalim kepada Allah, zalim pada diri sendiri, tentunya zalim pada orang lain. Perilaku zalim bisa jadi dia merasa dirinya sebagai seorang pemenang. Dia bisa ambil hak milik orang lain dengan kekuasaan diri. Dia bisa jadi menyakiti orang lain dengan kekuatan fisik yang dia miliki. Dia bisa jadi menghina, mencerca orang lain dengan pengetahuan yang dia miliki. Tetapi Quran menegaskan di dalam surah Taha ayat 111, waqad khaba man hamala dzulman. Sungguh merugi orang-orang yang melakukan kezaliman. Apalagi sifat zalim ini dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Nabi mengingatkan, iyyakum wa dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kamu dengan kezaliman, karena kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan pada hari akhirat. Rasul mengingatkan pula, kullu muslim ala muslim haram damu wa irduhu wa mal. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, haram kehormatannya, haram pula hartanya untuk digarap. Maka bila seorang berbuat aniaya, berbuat zalim, tidak akan lepas pada tiga harta. Bisa jadi mendolimi kehormatannya, mendolimi harta, atau mendolimi fisiknya. Sehingga Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di dunia? Para sahabat menjawab, al-muflisu bina man la dirhama lahu wa la mal. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang, tidak punya barang. Maka Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, innal muflisa min ummati. Orang yang bangkrut di kalangan umat kami adalah man ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakat wa ya'ti qad syatama hadha wa qadha hadha wa aqada mala hadha wa safaqa dama hadha wa darba. Orang yang bangkrut adalah ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membawa pahala sholatnya, saumnya, zakatnya, atau mungkin pahala-pahala yang lain. Tapi ketika di dunia, qad syatama hadha, dia pernah mencaci maki seseorang. Kemudian wa qadha hadha, dia pernah juga menuduh seseorang yang tak bersalah. Kemudian wa qadha mala hadha, pernah mengambil harta seseorang dengan cara yang tidak benar. Wa daraba hadha, dia pernah memukul seseorang. Wa safaqa dama hadha, pernah juga mencurahkan darah seseorang.
Maka dengan perilaku kezalimannya tadi, Allah akan ambil kebaikan-kebaikannya dan Allah berikan pada orang-orang yang dulu dia pernah sakiti. Fa'in faniyat hasanatu, bila kebaikannya sudah habis. Sementara orang-orang yang disakitinya banyak dan belum tunai dengan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan ambil keburukan-keburukan setiap orang yang pernah dia sakiti, lalu ditimpakan kepada dirinya. Fatuliha finnar, lalu dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Orang yang zalim bisa jadi merasa bahagia di dunia karena apa yang dia inginkan tercapai. Tapi Allah menegaskan, wa qad khaba man hamala dzulman. Orang yang melakukan kezaliman mereka akan merugi. Yang ketiga, perilaku yang mungkin mendorong orang merasa dirinya sebagai pemenang, tetapi merugi di akhirat adalah orang-orang yang sengaja melakukan kedustaan untuk menutupi keburukan dirinya. Allah menegaskan, waqad khaba man iftara. Sungguh binasa, sungguh rugi orang-orang yang sengaja membuat kedustaan untuk menutupi keburukan dirinya. Orang memilih berdusta biasanya karena ingin selamat dari hukuman. Orang memilih berdusta biasanya karena ingin mendapatkan dukungan, tercitrakan sebagai orang yang baik. Kalau dulu orang berdusta supaya dagangannya laku, karena orang-orang tidak tahu keburukan apa yang dia dagangkan, apa yang dia jual belikan. Dia membawa nama Allah untuk menutupi keburukan apa yang dia sampaikan, apa yang dia jual. Kadang orang berdusta supaya dia tidak kehilangan posisinya di masyarakat. Jadi sengaja dipisahin kedustaan itu untuk menunjukkan kehebatan dirinya. Mungkin banyak orang tertipu, banyak orang terpesona karena keburukan yang dia tutupi dengan kedustaannya. Mungkin apa yang dia inginkan dia dapatkan karena kedustaan yang dia ucapkan. Apalagi kedustaan itu dikuatkan dengan dia menyebut nama Allah. Tetapi di akhirat Allah tegaskan dalam surah Thaha ayat 61, wa qad khaba man iftara. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Perilaku yang keempat yang menggambarkan orang bisa jadi merasakan diri sebagai pemenang karena dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, tetapi di akhirat merugi adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Quran menegaskan waqad khaba man dassah. Sungguh merugi orang-orang yang mengotori hatinya dengan bermaksiat kepada Allah. Manusia diciptakan bukan tanpa maksud, tidak kosong dari tujuan. Manusia diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Allah menuntut dua hal kepada manusia, yaitu mewujudkan pekerjaan dan meninggalkan larangan Allah. Allah hanya menuntut untuk mewujudkan satu pekerjaan dan meninggalkan satu pekerjaan. Dalam kata lain, dengan bahasa al-amru wan nahi, Allah memerintah dan Allah melarang. Di saat Allah memerintah sebagai hamba Allah yang baik,
kita siap mengerjakannya sepenuh hati, walaupun apa yang Allah perintahkan tidak cocok dengan keinginan. Dan ketika Allah melarang, kita siap meninggalkan, walaupun apa yang dilarang oleh Allah sesungguhnya cocok dengan keinginan kita. Tapi cocok atau tidak cocok bukan jadi alasan kita tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Orang yang bermaksiat berarti dia tidak kuat untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, karena dia tidak mampu meninggalkan apa-apa yang cocok dengan keinginannya. Dia tidak mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, karena sekali lagi dia tidak mampu, harus meninggalkan sesuatu yang dia menikmati dan cocok dengan keinginannya. Tapi orang yang beriman, ketika Allah perintahkan, walaupun tidak cocok dengan keinginannya, dia siap. Dia siap tinggalkan apapun demi melaksanakan perintah Allah, walaupun tidak cocok dengan hawa nafsunya. Itulah yang disebut qad aflaha man zakkaha. Dan dia siap meninggalkan apa yang Allah larang, walaupun sesungguhnya yang dilarang oleh Allah itu sangat cocok dengan keinginan. Tetapi ketika dia melakukan apa yang Allah larang, karena semata-mata dia tidak mampu meninggalkan apa yang dia senangi, apa yang cocok dengan keinginannya, itulah yang disebut khaba man zakkaha. Bisa jadi di dunia dia bisa menikmati maksiat, dia merasa diri sebagai pemenang karena apapun dia bisa lakukan. Tapi di akhirat Allah tegaskan dia sebagai seorang yang rugi. Inilah 4 perilaku yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang menggambarkan bisa jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia merasa diri sebagai pemenang karena dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Apa yang dia harapkan senantiasa dia bisa mencapai. Dia bisa merasakan kenikmatannya. Tetapi kelak di akhirat dia tidak akan mendapat apa-apa. Dia rugi dan binasa. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari 4 perilaku dalam Al-Quran ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung bukan hanya di akhirat tetapi di dunia, karena kita mampu memanfaatkan jatah usia sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaat. Allahumma inni as'alu bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi sabilika fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ashdud wal'ataka ala a'da'iddin minal kafirin wa minal zalimin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma halil masjid al-aqsa minal yahud al-ghasibin. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmil kafirin wansurna ala al-qawmil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله